Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Pada hari ini perkenalkan diri saya, nama Lasfitri dari SMK Negeri 4 Sarolangun dan juga sebagai mahasiswa PPG Dalam Jabatan Angkatan 4 tahun 2001 di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Dan saya akan memperkenalkan video uji kinerja saya pada hari ini. Sebelum menyaksikan video, ini formulir pendaftaran uji kompetensi yang telah saya lakukan dan telah akan dimulai hari ini. Dan silakan menyimak video uji kinerja saya berikut ini. Silakan disimak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Dan sebelum kita awali pembelajaran kita, baiklah kita mulai dengan membaca doa. Silakan Putri, silakan pimpin doa untuk pagi ini. Silakan. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, marilah berdoa dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih Putri. Mudah-mudahan hari ini kita diberkahi kegiatan kita, dimudahkan segala urusan kita. Amin. Selanjutnya marilah kita simak, kita dengar lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan kita. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, sebelum memasuki materi, kita ingin mengulang kembali terkait dengan materi pada pekan yang lalu terkait dengan permintaan dan penawaran. Terakhir kita permintaan dan penawaran. Ada yang masih ingat apa itu penawaran? Ada yang masih ingat? Atau penawaran itu dari sisi mana? Ada yang tahu? Dari sisi pembeli. Pembeli. Jangan sampai salah penempatannya. Kalau pembeli itu permintaan, dia meminta barang, membeli barang. Kalau penjual atau produsen dia menyediakan barang,
itu penawaran di situ ya. Itu pelajaran pada minggu yang lalu. Oleh karenanya pada hari ini kita mengadakan pretest, tapi pretestnya kamu sudah Bapak share di kolom chat, silakan diisi pretestnya. Nanti pas di akhir kita periksa ya. Oke, baik. Pada hari ini kita mempelajari terkait materi yang selanjutnya, yaitu materi harga keseimbangan dan elastisitas ya. Harga keseimbangan dan elastisitas. Tapi sebelum kita masuk materi keseimbangan dan elastisitas, sebelum Bapak menjelaskan, ada baiknya kalian tonton video berikut ini ya. Dan untuk mengetahui apa saja penyebab kenaikan harga minyak goreng ini, pemirsa, kita langsung saja bergabung dengan Putri Amanda dan juru kamera Handel Rivalino dari Pasar Minggu Jakarta Selatan. Ya Amanda, sebenarnya apa yang Anda temukan di sana penyebab dari harga minyak goreng yang naik saat ini? Sejauh ini para pedagang juga belum mengetahui lebih detail mengapa harga minyak goreng di pasaran ini mengalami peningkatan harga yang cukup signifikan, Jolita. Bahkan para pedagang juga sebenarnya tidak bisa berbuat apa-apa karena ini juga bukan keinginan mereka. Harga yang melambung tinggi ini sudah dari distributor mereka masing-masing. Nah, kalau kita merujuk kepada data yang dimiliki oleh Kementerian Perdagangan per November 2021, saat ini untuk harga minyak goreng curah per liternya dibanderol sekitar 60.000 per liter, di mana ini mengalami peningkatan yakni sekitar 13,38%. Untuk minyak goreng kemasan ini dibanderol dengan harga 17.800 per liter, mengalami peningkatan hingga 7,88%. Harga minyak goreng curah tertinggi ini ada di Pasar Minggu Jakarta Selatan, yakni 20.000 per kilogramnya, Cerita. Kalau untuk harga terendah, ini kami mendapatkan informasi ada di Pasar Cengkareng sekitar 15.000 per kilogramnya. Nah, untuk itu Kementerian Dalam Negeri juga mengatakan sebenarnya faktor utama kenaikan harga minyak karena harga bahan baku, yaitu minyak sawit mentah atau crude palm oil ini naik cukup signifikan secara internasional. Kalau di dalam negeri sendiri, ini Kemendak menjelaskan kenaikan harga minyak goreng itu turut dipicu turunnya panen sawit pada semester kedua. Nah, untuk itu juga alasan lainnya yang menyebabkan gangguan pada rantai distribusi ataupun supply chain ini industri minyak goreng mengalami peningkatan harga dan juga faktor lainnya yakni faktor logistik selama pandemi COVID-19 seperti berkurangnya jumlah kontainer ataupun jumlah kapal yang mengangkut minyak. Nah, sejauh ini juga Julita, kalau untuk Kementerian Perdagangan sendiri juga mengklaim akan terus memastikan pasokan minyak goreng ini cukup, apalagi dia juga Kementerian Perdagangan juga meminta kepada seluruh asosiasi ataupun para produksi minyak sawit untuk bisa produksi minimal sampai hari libur Natal dan Tahun Baru tahun 2022. Nah, terkait dengan sejalan dengan hal itu juga Kementerian Perdagangan juga memastikan untuk saat ini pasokan minyak goreng sebenarnya aman, apalagi kalau untuk kebutuhan minyak goreng nasional ini sebesar 5,06 juta per ton per tahunnya, sedangkan produksi bisa mencapai 8,2 juta ton. Jolita. Iya Amanda, dengan berbagai alasan tersebut, apa tanggapan pedagang terhadap kenaikan harga minyak kali ini? Sejauh ini pedagang juga sebenarnya menyayangkan dengan adanya kenaikan di tengah pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Pedagang juga sebenarnya berharap agar pemerintah bisa turun ataupun terjun langsung untuk mengatasi lonjakan harga di pasar, yakni peningkatan harga minyak goreng. Nah, untuk perharinya sendiri pedagang sebenarnya bisa menjual minyak goreng eceran di sekitar 10 sampai 15 per harinya, namun dikarenakan adanya peningkatan harga ini hanya sekitar 5 per hari saja, ini bisa mencapai 5 ataupun 10 saja, Jolita. Nah, Judulnya harga minyak goreng naik atau melonjak. Apa yang bisa kamu ambil dari pelajaran dari video yang kamu tonton tadi? Ada yang bisa? Harga minyak goreng melonjak. Yang naik berarti stoknya sedikit atau banyak? Sedikit. Halo, pakai mic. Silakan yang mau berbicara. Sedikit.
Sedikit, Pak. Sedikit, oke. Sedikit, ya. Jadi minyak gorengnya sedikit, harganya melonjak. Nah, jadi timbul tidak keseimbangan di situ ya, di mana pada saat itu jumlah pembeli atau orang yang meminta minyak goreng itu naik, harganya naik, tapi di sisi lain stok minyak goreng terbatas. Oke, baik, kita lanjutkan. Ini Bapak akan tayangkan materi kita hari ini. Apa materinya itu? Coba bacakan. Eka, bacakan judul materinya. Mana Eka? Halo Eka. Harga, keseimbangan, dan elastisitas. Oke, harga. Terima kasih Eka. Harga, keseimbangan, dan elastisitas ya. Jadi harga, keseimbangan, dan elastisitas. Adapun tujuan kita belajar harga, keseimbangan, dan elastisitas pada hari ini, yang pertama itu kamu bisa menjelaskan proses terbentuknya harga keseimbangan ya. Setelah itu kamu juga harus bisa menjelaskan pengertian elastisitas dan macam-macam elastisitas ya. Seterusnya menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan dan penawaran, dan seterusnya kamu dapat menentukan tingkat elastisitas permintaan pasar suatu produk. Ya. Itu tujuan kita belajar hari ini. Manfaat belajar harga keseimbangan dan manfaat belajar elastisitas, terutama bagi produsen. Kalau kamu sebagai produsen sangat berarti, sangat penting sekali mempelajari elastisitas sehingga kita bisa memprediksi atau menerapkan harga pada barang-barang tertentu ya. Salah satunya seperti itu produsen. Kita juga bisa melakukan diversifikasi produk. Oke. Berikutnya ini keseimbangan pasar. Ini pengertiannya. Jadi keseimbangan pasar atau dalam bahasa ekonomi itu namanya market equilibrium. Equilibrium itu seimbang ya. Yang nama seimbang di sini adalah ketika jumlah barang yang diminta itu sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada harga tertentu tentunya. Jadi kalau dalam bahasa ekonomi QD, quantitas of demand, nah ini rumusnya. Kalau kita matematikan, kalau kita grafiskan seperti ini. Permintaan, jadi kondisi keseimbangan pasar itu dinyatakan secara matematis dan grafis, yaitu permintaan itu sama dengan penawaran. Nah, belum muncul di presentasinya ya. Permintaan sama, dah muncul. Permintaan sama dengan penawaran. Demand itu sama dengan supply. QD sama dengan QS. QD ingat quantity of demand. QS itu quantity of supply. Jadi jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Jadi QD sama dengan QS itu akan menghasilkan quantity equilibrium nanti. Jadi jumlah keseimbangan. Harganya juga seperti itu. Jadi harga nanti akan menghasilkan harga keseimbangan. Ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, itu terjadi perpotongan kurvanya. Kamu akan lihat seperti ini ya, lihat gambar. Nih gambarnya. Itu gambar keseimbangan pasar. Mau perhatikan, mau simak ya. Oke, kelihatan semuanya? Kelihatan ya? Ingat, kurva, bentuk gambar kurva, garis vertikal yang sebelah kiri itu yang naik ke atas, garis vertikal, itu harga, price. Sedangkan garis mendatar, horizontal, itu quantity, jumlah barang ya, jumlah barang. Jadi pada kondisi keseimbangan pasar atau market equilibrium, kuantitas permintaan atau jumlah barang yang diminta itu akan sama dengan kuantitas penawaran atau jumlah barang yang ditawarkan.
atau terbentuk kuantitas keseimbangan, yaitu di QE, di titik E tadi. Jadi di titik perpotongan antara S dengan D, S itu supply, D itu demand. Ketika S dan demand itu berpotongan, titik perpotongan tersebut itu merupakan keseimbangan ya, titik keseimbangan. Jumlah keseimbangannya. Jadi titik E di situ nampak di kurva equilibrium. Oke. Jadi titik E itu merupakan jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Itu titik keseimbangan ya, keseimbangan pasar di situ. Sedangkan PE harga keseimbangan, QE itu kuantitas keseimbangan, equilibrium ya. Itu bentuk umum dari kurva keseimbangan pasar yang tadi. Bagaimana penerapannya? Oke, kamu lihat cara penerapannya. Nih. Pernah makan bakso? Pernah. Siapa yang pernah makan bakso 2 mangkok? Pernah. Pernah. Oke. 2 mangkok ya? 2 mangkok sekali makan? Kenyang, Pernah Kak. ya? Oh, kenyang. Oke, ini kita misalkan pasar bakso, kita misalkan ya. Jadi tabel ini tabel permintaan dan penawaran bakso. Bakso tahu ya? Enak enggak bakso? Enak? Enak. Oh, enak. Iya, enak ya. Jadi semua siswa sudah pernah makan bakso. Oke, kita misalkan, ingat, kamu lihat, kamu simak tabel itu. Pada harga per mangkok bakso Rp12.000. Ini harga dalam rupiah. Jumlah bakso yang diminta per mangkok maksudnya 120 mangkok. Jumlah yang diminta. Itu dari pembeli ya. Jadi pada harga 12.000 jumlah mangkok bakso yang diminta itu 120 mangkok. Sedangkan jumlah yang ditawarkan atau yang tersedia oleh penjual itu 200. Di sini terjadi kelebihan mangkok bakso atau kekurangan? Jumlah yang kamu minta itu 120 mangkok. Yang tersedia oleh penjual 200. Di sini terjadi kelebihan mangkok bakso atau kekurangan? Bisa diulang, Pak? Coba mana? Oke, Bapak ulang ya. Kamu lihat tabel. Pada harga 12.000 yang baris pertama itu, pada harga Rp12.000 per mangkok, jumlah bakso per mangkok yang diminta, jumlah yang diminta itu 120 mangkok. Oke, yang diminta maksudnya pembeli, dari pembeli ya. Sedangkan jumlah yang ditawarkan itu 200. Yang dijual itu 200. Jadi tukang bakso itu punya 200 mangkok bakso, sedangkan yang pembeli mau membeli 120. Di sini terjadi kelebihan mangkok atau kekurangan mangkok bakso? Kalau Kalian tahu? kelebihan, Coba. Kelebihan ya? Oke, kelebihan berapa? 80 Berapa mangkok. lebihnya? Apa? Bagus, 80 mangkok. Ya. Terjadi kelebihan 80 mangkok. Makanya di situ sifat interaksinya kelebihan penawaran ya. Keterangan Pak kolom paling kanan itu kelebihan penawaran atau excess supply kalau bahasa ekonominya. Oke. Pada harga 14.000 masih juga terjadi kelebihan ya. Kalau pada harga 16.000 jumlah yang diminta 160, jumlah yang ditawarkan 160. Di sini ada kekurangan atau kelebihan? Ada kekurangan? Pas. Pas, oke, pas, sama. Berarti sama ya. Jumlah yang diminta itu sama dengan jumlah yang ditawarkan. Jumlah yang diminta, ya, jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Berarti terjadi keseimbangan pasar. Ini maksud Bapak dari tadi, ini keseimbangan pasar. Jadi jumlah barang yang diminta itu sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Yang diminta 160, yang ditawarkan 160. Jadi sama. Harga keseimbangan itu pada harga 16.000.
Mengapa disebut harga keseimbangan? Karena pada saat harga keseimbangan terjadi kuantitas jumlah yang diminta itu sama dengan jumlah yang ditawarkan. Maka pada harga 16.000 itulah terjadi harga keseimbangan, ya, keseimbangan pasar. Tapi kalau pada harga 18.000, kamu lihat tabel ya, pada harga 18.000 itu jumlah barang atau jumlah bakso yang diminta itu 180. Sedangkan jumlah yang ditawarkan berapa? 140. 140, berarti terjadi kelebihan atau kekurangan? Terjadi kelebihan atau kelebihan permintaan atau kelebihan penawaran? Kelebihan permintaan. Kelebihan permintaan, bagus. Berarti terjadi kelebihan permintaan sebanyak 40 mangkok. Nah, berarti ada yang tidak makan bakso. Ya? Karena stoknya terbatas. Nah, ini akan memicu naiknya harga nanti. Oke. Karena jumlah yang meminta banyak, yang menjual sedikit. Ini excess demand ya. Oke, baik. Itu tabel. Berikutnya nih bentuk kurva yang tadi. Ini connection lagi low. Oke, kita lihat gambar kurva tadi. Tadi kamu sudah melihat tabel terkait dengan pasar bakso. Kalau boleh kita bilang pasar bakso ya. Bagaimana penerapan tabel tadi dalam kurva? Kita lihat. Penerapannya gini. Harga keseimbangan tadi harga berapa? Harga berapa keseimbangan tadi? Harga 160. yang seimbang, yang enggak harga dalam rupiah. Harga keseimbangan berapa? 16.000. Nah, kamu lihat di kurva. Pada saat harga keseimbangan 16.000, jumlah bakso yang diminta dan ditawarkan itu sebesar 160. Ya, di situ kamu lihat titik E itu equilibrium ya. Ketika kurva penawaran bersilangan atau berpotongan atau bertemu dengan kurva demand. Maka titik pertemuan itu menjadi titik keseimbangan ya. Di mana pada saat itu jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan dengan harga keseimbangan itu 16.000 per mangkok. Nah, jadi di situ timbul kesepakatan ya. Oke. Itu terkait dengan harga keseimbangan. Ada pertanyaan sampai sini? Terkait dengan harga keseimbangan? Ini waktu masih bisa, kita lanjutkan sedikit saja terkait dengan elastisitas. Kalau tidak ada pertanyaan terkait dengan harga keseimbangan, maka kita coba materi elastisitas ya, sedikit saja. Materi elastisitas. Pernah dengar elastisitas? Pernah dengar? Pernah. Belum? Pernah sekarang ya. Elastisitas tuh kalau menurut kamu tuh apa elastisitas? Kira-kira? Ada yang tahu? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Oke. Elastisitas itu seperti apa ya? Permen karet atau permen karet? Tahu, Pak. Permen. Oke. Permen karet itu elastis? Kalau ditarik elastis? Iya, Pak. Nah, gambaran seperti itulah. Kalau elastisitas berasal dari kata elastis. Elastis kira-kira seperti itu ya, permen karet kamu tarik itu elastis. Di sini kita belajar elastisitas dalam ekonomi ya. Bagaimana penerapannya kita lihat. Oke. Jadi pengertiannya elastisitas itu kepekaan. Kepekaan atau kepekaan? Kalau kamu membeli barang misalnya. Kita misalkan ya. Garam tahu garam?
Tahu garam? Tahu. Tahu, Pak. Kalau harga garam berapa sekarang harga garam? Satu bungkus 6.000, berapa? Pak. 6.000. 6.000. Wih, mantap, bagus tahu ya. 6.000. Kalau harga garam 6.000, kamu beli berapa bungkus? 1, Pak. Satu aja ya? Ya, Pak. Satu bungkus kan? Ya, Pak. Satu saja. Tidak perlu banyak-banyak. Tapi kalau harga garam itu turun jadi katakanlah dari 6.000 jadi 1.000. Kira-kira kamu beli 1 garam atau beli banyak? Kira-kira? Hah? Gimana kira-kira? Banyak, Pak. Beli banyak, beli dikit? Beli banyak. Banyak. Banyak, Pak. Untuk apa garam banyak-banyak? Hah? Untuk apa? Sebenarnya orang beli dikit ya, beli tetap. Jadi walaupun harga garam itu turun jadi 1.000 per bungkus, orang tetap beli 1. Bapak yakin orang beli 1? Nggak banyak. Ngapain beli beli garam banyak-banyak kan? Pasti beli 1. Karenanya garam itu masuk dalam kategori apa? Inelastis sempurna atau elastis sempurna, inelastis sempurna garam. Nanti kita pelajari ya. Nanti ada inelastis sempurna, ada elastis sempurna. Jadi garam mau naik turun harga tetap yang dibeli sebanyak satu bungkus. Jadi dia masuk inelastis sempurna nanti. Kamu punya motor semuanya? Punya motor? Ya, Pak. Punya, Pak. Kalau motor kan butuh bensin ya? Butuh bensin? Ya, Pak. Kalau harga bensin 1 liter naik jadi 100.000, kamu beli tak? Sekarang kan beli, pasti beli. Beli. Pasti ya. Pasti beli. Nah, nanti kita bahas. Kamu lihat nanti bagaimana proses elastisitas tersebut. Yang penting kamu tahu elastisitas itu derajat kepekaan ya, atau elastisitas jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan karena terjadinya perubahan salah satu faktor yang mempengaruhinya. Misalkan harga misalnya. Kalau harga naik 10% itu berapa? Kalau harga berubah 10% itu kira-kira jumlah barang yang diminta itu berapa perubahan persentasenya? Nah, seperti itu materi terkait dengan derajat terkait dengan elastisitas ya. Jadi berapa persen perubahan harga itu akan berdampak terhadap persentase jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan. Ada suatu barang yang misalnya katakanlah kenaikannya sedikit kenaiknya, tapi yang membeli langsung banyak gitu. Oke, itu terkait dengan elastisitas. Sekarang kita lihat slide berikutnya. Ada 4 konsep elastisitas, ada permintaan, harga penawaran, dan silang dan pendapatan. Kita hari ini mungkin bisa menjelaskan elastisitas harga permintaan. Ini terkait dengan waktu ya. Elastisitas harga permintaan. Ini pengertiannya, mau lihat. Elastisitas harga permintaan adalah persentase perubahan jumlah barang yang diminta akibat terjadinya perubahan harga itu sendiri. Ngerti ya? Bisa menangkap kalimat ini? Atau bingung? Bingung, Pak. Atau melihat kalimat ini tambah lapar jadinya? Bingung ya? Oke. Gini Pak jelaskan ya. Jadi persentase perubahan jumlah barang diminta akibat terjadinya perubahan harga itu sendiri. Misalnya, jumlah, katakanlah harga naik. Harga, kita misalkan harga apa ya bagus ya? Harga emas. Emas atau emas? Harga emas naik. Kalau harga emas naik sedikit saja naiknya. Misalnya katakanlah sekarang 1 gram emas kalau tidak salah 500.000 ya. Tahu-tahu harga emas itu turun sedikit. Katakanlah jadi 450.000. Cuma turun 50.000. Kira-kira permintaan emas itu naik
besar atau naik kecil? Kira-kira. Pernah jual beli emas? Halo? Pernah jual beli emas? Belum pernah jual emas ya? Belum ya, karena siswa belum pernah jual emas. Oke, belum pernah jual emas. Jadi begini ya, kalau emas, misalnya harganya turun atau berubah, turun misalnya 10%, maka jumlah emas yang diminta itu bisa naik lebih besar dari 10%. Itu bahasa matematiknya lebih mudah, ngerti ya? Jadi kalau harga emas per gram itu katakanlah turun 10%, maka jumlah emas yang diminta oleh masyarakat itu bisa naik lebih besar dari 10%. Makanya emas masuk barang yang elastis. Elastis dia, barang mewah itu elastis. Maksud elastis di sini sangat peka sekali ya. Sangat peka sekali dengan perubahan harga gitu. Termasuk barang-barang elektronik. Itu sangat peka dalam permintaannya. Oke? Itu elastisitas harga permintaan. Di sini nanti banyak elastisitas harga permintaan ini. Ada yang elastis, ada inelastis, nanti ada koefisien. Minggu depan kita jelaskan koefisiennya ya. Nanti ada hasil perhitungannya. Perhitungannya kalau elastisitas demandnya besar dari 1 disebut elastis. Ada inelastis kalau kecil dari 1, ada unitary elastis, inelastis sempurna, dan elastis sempurna. Ini untuk mendalam, mungkin minggu depan kita cara menghitungnya ya. Hari ini kita sekilas saja terkait dengan elastisitas. Oke? Ini gambar kurva elastisitas. Kamu lihat, kalau koefisiennya besar dari 1, elastisitas demandnya besar dari 1, itu disebut elastis. Contohnya tadi emas. Kamu lihat ruang antara P1, P2 itu ada kotak ya. Jadi dia lebih, yang kurva yang warna merah, lebih landai dia, bukan curam. Kamu lihat segi 4 P1, P2, kamu bandingkan segi 4-nya Q1, Q2. Itu lebih mudah bacanya. P1, P2 itu kan segi 4 itu lebih kecil kan? Dibandingkan segi 4 Q1, Q2. Itu berarti dari gambar tuh kita bisa melihat bahwa perubahan harga yang sedikit, misalnya perubahan harga yang sedikit, itu akan berdampak perubahan yang besar pada jumlah barang yang diminta. Ini kasus untuk barang-barang mewah. Emas, laptop, mobil mewah, dan lain sebagainya. Itu elastis ya, elastis. Oke? Ini elastis seperti ini, gambarnya lebih curam. Ingat ini hari ini kita sekilas saja melihatnya. Minggu depan kita jelaskan lebih mendetail lagi. Ini elastis lebih curam. Antara P1, P2 lebih besar ruangnya dibanding Q1, Q2. Ini contohnya barang kebutuhan pokok. Ya, kebutuhan pokok. Walaupun besar kenaikan harga, tapi jumlah barang yang diminta tidak terlalu besar dibandingkan perubahan harga ya. Lebih kecil ya. Ini unitary elastis. Unitary elastis ini sama besar. Kalau perubahan harganya 10%, perubahan jumlah barang yang minta juga 10%. Contohnya seperti itu. Ini kurva inelastis sempurna yang Pak jelaskan tadi. Contohnya garam ya. Garam berapapun turun naik harga, orang beli tidak banyak-banyak. Cukup satu saja, satu bungkus. Ini elastis sempurna, contohnya BBM tadi, bensin. Walaupun harganya tetap, tapi permintaannya bisa tak terhingga ya. Demandnya tak terhingga, elastis sempurna. Oke? Mungkin hari ini kita cukupkan materi sampai di sini. Ini sudah terlalu banyak materinya. Oke, kita masuk dalam kelompok. Setelah dijelaskan harga keseimbangan, setelah dijelaskan sedikit terkait dengan elastisitas, sekarang kamu masuk dalam kelompok.
Kelompok 1 masuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 masuk ke dalam kelompok yang siswa sudah tunjuk kelompok 1, silakan masuk kelompok 1. Sudah Pak share di apa? Tadi sudah Pak share anunya, grupnya. Silakan masuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Setelah ini kamu presentasi. Tadi Oke, silakan yang sudah. Kelompok 1 Kelompok siapa? berapa yang sudah? Belum siap ya? Kelompok siap ya? Kelompok presentasi terkait dengan pertanyaan yang sudah Bapak share tadi. Silakan Putri. Wakili kelompok 1. Oke, silakan. Hasil dari kami dari kelompok 3 akan membacakan kelompok 1 akan membacakan presentasi kami. Nomor 1. Jelaskan terbentuknya harga keseimbangan. Jawaban. Harga keseimbangan pasar terbentuk karena adanya proses tawar-menawar antar penjual dan pembeli. Harga tersebut atas kesepakatan kedua belah pihak. Dalam ekonomi, harga seimbang ini biasanya terjadi saat pembelian menurunkan harga dan penjual menaikkan harganya. Nomor 2. Jika alasan produsen atau penjual perlu mengetahui elastisitas permintaan terhadap suatu barang yang diproduksi dijual. Jawaban. Alasan yaitu produsen mengetahui elastisitas permintaan suatu barang agar produsen dapat mengantisipasi adanya suatu perubahan yang terjadi pada selera konsumen agar segmentasi pasar menjadi lebih efektif. Setelah adanya produktivitas dalam penjualan barang kepada konsumen, dengan produsen mengetahui hal tersebut, maka produsen akan mendapatkan diferensiasi produk atau diversifikasi produk serta meningkatkan efektivitas dan produktivitas produk apabila terjadi penurunan pada permintaan konsumen. Itu adalah jawaban dari kami kelompok 1. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Eliza. Kita beri aplaus untuk Putri. Oke, selanjutnya kelompok yang selesai, kelompok berapa lagi? 3, Pak. Kelompok 3, silakan. Siapa kelompok 3? Aprilia. Ya, Saya Aprilia. akan membacakan hasil dari presentasi kelompok kami. Kelompok 3. 1. Jelaskan terbentuknya harga keseimbangan. Jawaban, secara pengertian, harga keseimbangan pasar merupakan harga yang terbentuk pada titik pertemuan antara kurva permintaan dengan kurva penawaran. Singkatnya, harga keseimbangan pasar adalah harga kesepakatan antara penjual dan pembeli. Selain itu, harga keseimbangan pasar juga biasa disebut dengan harga pasar. Jika harga pasar telah terbentuk, biasanya akan bertahan lama dan menjadi patokan antara penjual dan pembeli. Pada dasarnya, harga keseimbangan pasar atau equilibrium price dipengaruhi oleh hukum permintaan dan penawaran. Hukum permintaan menyatakan bahwa permintaan suatu barang atau jasa akan bertambah jika harga di pasar menurun. Sedangkan hukum penawaran menyatakan bahwa penawaran akan bertambah apabila harga barang atau jasa di pasar mengalami kenaikan. 2. Jelaskan alasan produsen atau penjual perlu mengetahui elastisitas permintaan terhadap suatu barang yang diproduksi atau dijual. Jawaban, konsep elastis digunakan untuk mengukur beberapa besar reaksi konsumen terhadap perubahan harga. Selain itu, elastisitas juga digunakan untuk meramalkan apa yang akan terjadi jika harga barang atau jasa dinaikkan. Pengetahuan tentang dampak perubahan harga terhadap permintaan sangatlah penting.
terutama bagi produsen. Pengetahuan tersebut dapat digunakan sebagai pedoman seberapa besar produsen harus merubah harga produknya. Sekian. Oke, terima kasih Aprilia. Kita beri aplaus untuk Aprilia. Oke, kelompok 3 lagi. Kelompok 2 lagi siapa? Talenta. Ya, silakan Talenta. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2. Pertanyaan, jelaskan terbentuknya harga keseimbangan. Jawaban, keseimbangan pasar adalah terbentuknya suatu harga keseimbangan. Harga keseimbangan itu adalah harga di mana konsumen atau produsen sama-sama tidak ingin menambah atau mengurangi barang atau jasa yang dijual atau dikonsumsi. Kita bisa menyebut harga keseimbangan hanya jika permintaan dan penawaran pada titik yang sama, tidak lebih, tidak kurang. Karena jika harga ada di bawah harga keseimbangan, maka akan terjadi kelebihan permintaan, karena permintaan akan meningkat akibat harga yang rendah, dan kemudian penawaran menurun. Sebaliknya, jika harga pasar melebihi harga keseimbangan, maka akan terjadi kelebihan penawaran, tetapi konsumen enggan membeli atau jumlah permintaan menurun. 2. Jelaskan alasan produsen atau penjual perlu mengetahui elastisitas permintaan terhadap suatu barang yang diproduksi atau dijual. Elastisitas permintaan yang biasa disebut sebagai sensitivitas permintaan terhadap harga, menggambarkan besarnya perubahan permintaan akibat perubahan harga. Elastisitas permintaan akan membantu produsen mengevaluasi dan menentukan apakah ia harus mengubah harga atau tidak. Elastisitas permintaan dapat membantu produsen menjawab pertanyaan apakah ia harus mengubah harga, seberapa besar ia harus menaikkan atau menurunkan harga. Misal, mengapa menaikkan harga sebesar 10%, bukan 5% atau 15%? Jawablah dengan elastisitas permintaan. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Talenta. Tepuk tangan untuk kelompok 2 dan tepuk tangan untuk kelompok semuanya. Baik, Bapak evaluasi, alhamdulillah sudah mengerti semua terkait dengan materi hari ini. Yang pada intinya adalah harga keseimbangan itu terjadi ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Juga tadi terkait dengan materi elastisitas, mengapa produsen harus tahu elastisitas? Salah satunya karena untuk mengantisipasi terkait dengan perubahan selera konsumen, sehingga produsen bisa melakukan antisipasi terkait hal tersebut ya, sehingga segmen pasarnya juga jelas. Oke, terakhir kita refleksi terkait dengan pelajaran pada hari ini, apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Ada yang mewakili? Putri, boleh? Kira-kira apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Apa yang disukai? Putri, Pak. Putri. Iya, silakan Putri. Boleh. Yang disukai apa, Putri? Tentang penawarannya, Pak. Oh, tentang penawaran. Bagus. Meli? Nah, ini tentang apa? Menyukai apa hari ini? Tentang harga keseimbangan atau elastisitas, suka belajarnya? Suka ya? Oke. Suka, Pak. Oke, bagus. Minggu depan kita sambung lagi kegiatan kita. Dan Bapak mengucapkan terima kasih kepada kalian semuanya yang telah mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Dan Bapak ingatkan lagi untuk minggu depan materi kita terkait dengan elastisitas. Masih elastisitas, tolong dibaca materinya terkait dengan elastisitas penawaran, permintaan dan lain sebagainya. Oke? Baik, Bapak tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang berdoa, lupa. Ada yang berdoa, doa penutup? Boleh, siapa yang mau? Putri? Putri lagi, silakan. Doa penutup. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, makasih Putri. Bapak tutup.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.